Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, untuk malam ini kita akan melakukan diskusi ya. Nanti diskusinya kita akan ingin membuat sebuah perusahaan. Kita ingin membuat perusahaan di mana perusahaan itu nanti adalah perusahaan startup yang akan kita kelola sendiri gitu. Nah, kita kan di sini berlima, nanti kita akan bagi tugasnya atau jabatan kita masing-masing setelah kita tentukan perusahaan apa yang ingin kita bentuk. Nah, sebagai awal kita akan berdiskusi ya, perusahaan apa yang ingin kita bentuk ini sekarang ini. Mungkin ada saran dari teman-teman perusahaan apa perusahaan perusahaan batik apa. Dari Mas Rival mungkin ada saran perusahaan apa? Saya perusahaan seperti baju atau clothing. Kalau dari Mas Fadul Rossi ada saran perusahaan apa? Kalau dari saya misal kuliner dan sebagainya. Oh. Nah, untuk Mas Wasiluddin, Mas Wasil, ada Baju kayaknya. Baju itu udah bagus kayaknya. baju ya. Kalau di Mbak Ana, Mungkin make up. wow, saya bisa juga make up. Nah, kita kan di sini, saya kan hanya ngikut saja kan ya. Di sini kan kita sudah dapat 3 buah pendapat ya. Pendapat yang pertama itu adalah baju, perusahaan baju. Yang kedua adalah perusahaan kuliner. Yang ketiga adalah perusahaan kosmetik ya. Lebih. Nah, untuk kita lihat prediksi gimana perusahaan itu nanti berkembangnya ya. Kita pilih perusahaan yang kira-kira perusahaan itu bisa berkembang di era atau zaman kita terakhir selesaikan nanti itu. Yang nantinya apa namanya? Perusahaan ini bisa berkembang lah mengikuti tren atau zaman sekarang ini. Nah, dari tiga pendapat tadi, saya lebih condong ke arah antara kosmetik dan baju itu tadi. Karena apa? Baju itu sebagai bahan pokok ya, juga kosmetik banyak digunakan ya. Tapi kuliner juga bisa juga sih. Tapi untuk kuliner tuh saingannya terlalu berat itu. Tapi untuk baju itu di kalangan lokal sendiri tuh masih bisa dibuat gitu. Nah, ini antara dua ini. Kita vote lagi ya. Vote dua ini antara baju sama kosmetik. Rival mau pilih apa? Saya pilih baju. Untuk Bana. Saya pilih baju. Baju. Nah, untuk Mas Rosi mau pilih apa? Antara kosmetik sama baju Ya. itu. Ngikutlah baju. Baju. Terus untuk Mas Wasil ini mau apa? Pilih Baju. apa? Baju. Kita sepakat perusahaan kita akan bergerak di bidang pakaian atau baju ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian tugas-tugasnya atau jabatannya ya. Di sini saya sudah ada rekapan data atau saya sudah punya data ya. Di sini ada beberapa bagian untuk perusahaan startup. Perusahaan startup itu memiliki beberapa bidang atau jabatan ya. Yang pertama itu adalah jabatan CEO, yaitu ketua atau kepala dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu ada CTO atau singkatannya dari Chief Technology Officer, yang mana itu bertanggung jawab atas produk atau pengembangan sebuah produk. Nah, untuk yang ketiga itu ada CMO, yaitu Chief Marketing Officer, yang bertanggung jawab atas semua aspek pemasaran, meliputi riset pasar dan strategi kehumasan.
Untuk yang keempat ada COO atau Chief Operating Officer. Di situ tugasnya bertanggung jawab atas kinerja dari sebuah perusahaan atau kinerja dari karyawan di perusahaan itu sendiri. Kita biar gak bingung ya, kita sekarang tentukan CEO. Kita pilih dari 5 ini ya. Kita buka chat di kolom chat. Kita buka dulu kolom chat. Di mana? Di aplikasi Zoom-nya. Kita ketik nama orang yang ingin kalian jadikan CEO. Jangan langsung dikirim, ketik dulu ya. Namanya siapa? Kolom komentar ya, kolom komentar, bukan di lainnya, di kolom komentar di Zoom. Sudah ketik semua ya, Mas Wasil Arab on cam, Mas Wasil. Nah, sip. Saya akan hitung mundur ya. Setelah hitung mundur sampai 1, kalian kirim ya. Normalnya 1, 2, 3. Waduh, ini kurang 1 ini. Mbak Ana ini kurang. Aduh, ini kena ke saya sendiri ya. Gak apa-apa. Ini kan Ana harap dulu apa? Mbak Ana di on kan kameranya. Nah, dari hasil vote ya, dari hasil vote yang sudah kita lakukan, di sini terdapat 5 pendapat ya. Yang pertama Wasil, Ana, Afan dan Afan ya. Nah, di sini kita tentukan ya bahwa untuk CEO jatuh kepada Afan Maulana, yaitu saya sendiri. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Senang hati. Oke, gak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya saya akan langsung bagi ya untuk tugas-tugasnya. Yang pertama itu di bagian CTO atau Chief Technology Officer. Nah, di mana saya di CTO itu di CTO itu memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas produk, yaitu di mana atas pengembangan nanti produknya. Jadi kurang lebih Mas Wasil itu bertanggung jawab untuk mengembangkan gimana caranya agar produk itu bisa berkembang dan bisa jadi lebih baik gitu di setiap tahunnya dan setiap minggunya dan setiap bulannya. Nah, Mas Wasil, saya pilih Anda di bagian CEO ya. Nah, untuk Oke, siap. Makasih. CMO itu Chief Marketing Officer ya. Tugasnya untuk tugasnya CMO itu mengurusi semua marketing atau cara kita memasarkan produknya seperti apa. Ini menurut saya ya, bagian ini cocok untuk Mas Rosi ya. Sebagai CMO, Mas Rosi sanggup? Insya Allah sanggup. Oke. Yang selanjutnya adalah CFO. CFO itu Chief Financial Officer. Nah, di
sini Chief Financial Officer itu kurang lebih kayak bendahara lah ya gitu. Atau gimana itu dia menangani keuangan di perusahaan perusahaan nanti yang kita boleh perusahaan simple itu. Perusahaan baju itu. Nah, terusnya saya akan pilih ya. Ini antara Mas Rival sama Mas Rival sama Mbak Ana ini saya pilih Mas Rival aja. Mas Rival gimana, sanggup Mas Rival? Kira-kira? Sanggup? Ya sanggup. Oke, siap. Nah, karena ini tinggal satu ya, bagian COO yaitu Chief Operating Officer ya. Dan saya rasa ini cocok ya untuk Mbak Ana, di mana Mbak Ana sebagai perempuan ya mungkin bisa menyerap semua saran-saran dari karyawan yang mana nantinya akan menjadi evaluasi bagi perusahaan itu sendiri agar perusahaannya itu bisa lancar dalam melakukan produksi. Nah, sekarang kan sudah paham ya sama bagian-bagiannya kan ya? Ya paham. Mungkin bisa disebutkan ya, biar mungkin takut ada yang kurang tahu apa itu bagiannya. Mungkin dari Mas Rival ya. Mas Rival itu tadi bagian apa? Jadi saya dari bagian CFO, yaitu sebagai bendahara dari perusahaan. Tugas saya membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, seperti merekrut, memecat, menggaji, keuntungan, dan akuisisi, merumuskan dokumen keuangan. Itulah tugas saya. Nah, misalkan ya, saya coba tanya, bagaimana caranya Mas Rival ini mengelola keuangan ya di perusahaan kita nanti? Misalkan perusahaan kita ini memiliki dana sebesar 200 juta lah untuk membangun perusahaan pakaian ini, perusahaan baju ini. Gimana caranya? Baik, di sini saya menggunakan teknik 10, 20, 30, 40. Yaitu 10, semisal karyawan kita teladan, disiplin. Nah, maka di situ saya bisa menambah gajinya, menaikkan pangkatnya, seperti itu. Yang kedua, saya 20% itu dana sebagai dana darurat atau investasi atau asuransi yang diperlukan oleh perusahaan. Yang 30 itu adalah cicilan produktif yang diperlukan oleh perusahaan kita. Nah, dan yang 40 itu bisa gaji, terus seperti kopi-kopi, seperti camilan-camilan di perusahaan yang dibutuhkan oleh karyawan, makanan, atau sebagainya. Situ saya menggunakan teknik 10, 20, 30, 40. Baik Mas, terima kasih atas pendapatnya ya. Kurang lebih nanti Mas Rival ini akan menggunakan konsep 10, 20, 30, 40 ya, yang mana sudah dibagi setiap persennya untuk meningkatkan kualitas perusahaan kita. Selanjutnya saya akan bahas di bagian CMO. CMO itu yaitu Chief Marketing Officer ya, di mana Mas Rosi bisa menerangkan apa saja tugas-tugas Mas Rosi selaku CMO nanti. Baik, saya selaku CMO akan menyampaikan tugas saya. Pertama, mempunyai tugas pertama yaitu menjual produk atau jasa dari sesuatu perusahaan yang kita miliki dan mempunyai target pasar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan kita. Misalkan ya, ini kan Mas Rosi sebagai CMO ya. Gimana marketing ya? Marketing itu kalau nggak salah di bagian pemasarannya kan ya. Nah, gimana caranya Mas Rosi itu membuat produk kita itu bisa dikenal di kalangan masyarakat luas itu? Yang pertama, cara untuk memperkenalkan produk kita di kalangan masyarakat adalah saya coba akan promosikan produk kita agar banyak orang yang mengenal dan tertarik dengan produk kita. Misalnya kita membuat brosur dan menyebarkannya. Kita juga bisa memasang iklan baris di media cetak atau online, mengirimkan email atau surat langsung, membuat website atau toko online.
dan kita juga harus aktif di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, atau menawarkan langsung kepada orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Untuk yang kedua, jika kita memiliki pelanggan, kita harus menjaga pelanggan kita agar tetap kita harus berkomunikasi dengan mereka dan menghubungi mereka secara rutin melalui banyak cara seperti SMS, telepon, BBM, email, dan sosial media yang lain. Kita harus menyampaikan informasi ke pelanggan dengan rutin tentang produk terbaru, misal promo khusus dan lainnya, dan mengunjungi langsung juga pelanggan-pelanggan yang punya prospek yang bagus. Mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Mas Rosia, itu jawabannya sangat bagus sekali ya. Mungkin itu tempat yang jabatan yang cocok untuk Mas Rosia di bagian CMO ya, Chief Marketing Officer. Nah, untuk selanjutnya itu di bagian CFO yaitu Chief Financial Officer ya. Di mana itu di bagian keuangan ya. Itu di bagian keuangan itu dipegang oleh Mas Rival tadi. Ya, Mas Rival gimana caranya Mas Rival itu melakukan financial officer? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita membagi-bagi uang itu sesuai kebutuhan saja, jangan melebihi batas. Jika kita kurang memahami seperti itu. Tadi itu yang awal itu CTO, itu bukan CFO ya, maaf, bentar. Ini ada yang keliru. Mungkin tadi kan yang dijelaskan Mas Rival itu kan bagian CFO ya, jadi yang di awal itu CTO, saya lupa salah sebutkan nama. Kita dengar dulu yang CTO ya, dari Mas Wasil. Mas Wasil bisa jelaskan CTO itu apa tugasnya? Saya sebagai staf CTO, yaitu tugasnya adalah menyatukan pengembangan produk, memahami dan mengadopsi pengembangan teknologi, mengelola pengembangan produk. Itu kan tugas-tugas yang dilakukan oleh CTO. Nah, misalkan gimana cara perusahaan kita nanti mengembangkan produk itu, Mas? Ya, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, yaitu adalah kualitas produk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika pelanggan membutuhkan produk yang sedikit mahal atau membiayai, maka kita harus membutuhkan kebutuhan mereka. Terima kasih Mas ya jawabannya, Mas Rival. Ya. Nah, untuk Mas Wasil, terima kasih untuk jawabannya Mas Wasil. Saya sebut nama terus. Iya, gak apa-apa. Nah, untuk Mas Rival ya, Mas Rival tadi salah tempat tadi, CTO. Ya. Nah, sekarang Mas Rival bisa jelaskan tadi CFO itu apa? CFO itu yang tadi bilang membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia seperti merekrut, mengecat, menggaji, serta mengumpulkan keuntungan dan akuisisi, merumuskan dokumen keuangan. Nah, jadi saya bilang kita menggunakan teknik 10, 20, 30, 40. Nah, 10 itu seperti disiplin atau datang tepat waktu, tidak berpelat, itu kan bisa menjadi nilai plus untuk pegawai yang seperti itu. Kalau dana yang 20 itu kita menggunakan dana-dana itu ada dana darurat, serta investasi dan asuransi. Nah, yang 30 itu kita untuk cicilan produktif perusahaan kita. Dan yang ke-40 itu seperti camilan di kantor agar semua pegawai kita tuh merasa nyaman dan tidak bosan, seperti itu. Baik Mas. Makasih jawabannya Mas ya. Ini harus ngulang tadi jawabannya. Iya, apa? Hasilnya sudah jelas tadi. Nah, untuk yang terakhir ini terakhir bagian COO, yaitu Chief Operating Officer. Nah, untuk Mbak Ana itu Chief berada di bagian Chief Operating Officer itu tugasnya sebagai apa, Pak? Ya, COO itu kepanjangan dari
Chief Operating Officer. Di perusahaan startup biasanya COO berperan untuk mengatur perusahaan sebagai penghubung antara karyawan dan CEO dan juga mengatur bisnis. Saya coba tanya Mbak ya, gimana ini kan Mbak sebagai penghubung ya antara karyawan dan CEO ya. Nah ini gimana caranya Mbak menjalin hubungan yang baik atau menjalin komunikasi yang baik dengan para karyawan? Yaitu yang akan saya lakukan pastinya menjalin komunikasi yang baik dan juga dapat menyerap semua masukan dan keresahan dari karyawan yang berakibatkan kepada kurangnya produktivitas kerjanya dan akan saya langsung sampaikan kepada CEO agar segera dilakukan evaluasi. Berarti kan di sini Mbak Ana berarti akan semua saran atau masukan dari karyawan baik itu maupun keluh kesah atau tanggapan positif atas kinerja perusahaan kita berarti akan langsung disampaikan ke saya kan ya? Iya. Untuk kalian semua berempat ini berarti kan sudah tahu ya tugasnya masing-masing ya sebagai apa. Nah, saya sendiri ya sebagai CEO ini memiliki tugas juga. Tugas CEO itu kurang lebih di mana CEO itu bertindak sebagai pemimpin atau perwakilan perusahaan ya. Itu poin inti dari CEO, yaitu sebagai ketua lah mungkin dari perusahaan itu, yang mana memiliki peran seorang CEO itu adalah untuk memotivasi anggota tim, merekrut anggota tim, yaitu dan juga memprediksi tren pasar, membangun hubungan dengan para investor ya, mengatur biaya dan anggaran. Kurang lebih seperti itu ya. Peran saya nanti di bagian CEO ya. Nah, untuk lainnya sudah paham kan di bagian masing-masing kan ya? Ya sudah. Nah, sekarang yang terakhir ini kan kurang lebih kita jika perusahaannya ada kan ya, jika perusahaan sudah dibentuk, pasti kan kalau gak ada nama ini kurang bagus kan ya. Nah, ini nama apa mungkin? Kalian punya saran nama yang cocok? Apa pakai nama lokal, nama Indonesia, bukan Indonesia, atau nama pahlawan mungkin, nama pahlawan perjuangan, misalkan kayak Sudirman apa gitu, kan Joko Tingkir atau apa gitu nama perusahaan baju itu. Mungkin dari Mas Rifat ada pendapat nama perusahaan kita apa? Pendapat saya mungkin seperti nama awalan kita penerima adalah Arfab atau perusahaan Arfab. Saya begitu agar masuk semua nama. Untuk Mas Fatul Rashid gimana? Ada pendapat nama perusahaan nanti? Kalau menurut saya menggunakan nama-nama pahlawan agar kita mengenang jasa mereka yang dahulu, misal PT Soekarno dan lain-lain seperti itu. Mungkin ya sebelum kita lanjut ya tanya ke pendapatnya Mas Wasir dan Mbak Ana ya. Di sini kan kita akan membuat sebuah produk perusahaan baju ya, produk baju, nanti produknya itu adalah baju ya. Nah, kiranya namanya itu apa ya, karena baju itu kan dipakai sehari-hari ya, kurang lebih nanti kita membuat nama itu yang sekiranya mudah diingat lah dan yang paling sering dipakai gitu. Nah untuk yang mudah diingat atau sering dikatakan, sering digunakan dalam sehari-hari itu. Iya, kalau usulan saya itu simpel, soalnya itu mudah diingat dan mudah simpel untuk kita membelinya. Nama perusahaannya simpel gitu. Iya. Bagus sih kayaknya.
Nah untuk Mbak Ana sendiri punya pendapat nama perusahaannya? Kayaknya sama sih sama Mas Wasil, sepemikiran gitu. Simpel ya. Di sini saya mikir juga ya, mungkin nama Simple itu mungkin bagus juga. Dari namanya juga itu gak terlalu apa namanya? Gak terlalu rendahan gitulah gitu. Bisa dipakai di kalangan mana saja gitu. Di kalangan orang tua maupun di kalangan anak muda itu kan biasanya dipakai kan Simple kan ya. Simple gitu. Itu Mas Rival gimana? Mas Rival itu juga kalau kita pakai nama Simple di perusahaan kita. Menurut Mas Rival bagus enggak nama Simple itu? Cocok enggak? Bagus. Ya, cocok. Keren seperti sekarang. So sih gimana? Saya setuju. Ya udah pakai nama Simple aja biar simple. Iya sih emang simple ya. Jadi gimana nih? Fix ya? Kita tentuin ya namanya Simple kan ya. Ya, Oke, Oke, berarti secara fix ya kita akan membuat perusahaan yang bergerak di bidang pakaian, khususnya itu baju ya. Yang mana nanti nama perusahaan kita adalah perusahaan Simple. Jadi nama Simple itu kan nama perusahaan kan kita gak harus nama baju apa gitu lah. Kita ambil contoh dari nama sepatu ya, merek sepatu. Mohon maaf kita menyebutkan nama merek dengan Nike ya. Nike itu kan tidak ada hubungannya sama sekali sama sepatu kan, cuma Nike kan iya gitu. Nike itu kan apa gitu. Tidak ada hubungannya gitu. Nah, di sini kita akan mengambil nama Simple ya. Kurang lebih kita kan sudah semua ya, mulai dari pembagian jabatan sudah, penentuan perusahaan apa yang kita buat sudah, juga penamaannya juga sih kita sudah buat ya. Nah terus yang terakhir karena kita sudah semua ya, mungkin kita perkenalan dulu ya. Di sini kan kita belum melakukan perkenalan ya, dimana mungkin nama lengkap serta nama NIM-nya ya, biar jelas. Itu yang awal mungkin saya ya, dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Aparmana Zulkarnain dengan NIM 20044110052. Nah, di sini saya sebagai CEO, yaitu sebagai kepala dari perusahaan itu, perusahaan yang akan kita buat nanti, yang mana nama perusahaannya itu bergerak di bidang busana dan juga memiliki nama yaitu Simple, nama perusahaan kita nanti. Nah, yang kedua itu ada Mas Rival. Mas Rival silakan diperkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Rivaldi Octavio Fantezi. NIM saya adalah 2004411000062. Di sini saya sebagai CFO atau bagian keuangan di perusahaan Simple. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rival. Selanjutnya itu Mas Rosi, silakan Mas Rosi memperkenalkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rozi, NIM saya 2004411000022. Saya di sini sebagai CMO atau marketing di perusahaan Simple. Baik. Untuk Mas Masyiduddin, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masyiduddin, NIM saya 2004411000069. Saya bertugas di perusahaan Simple yaitu CTO atau bisa disebut juga Chief Technology Officer yang bertanggung jawab atas produk yang akan kami jalankan. Nah, baik, terima kasih Mas Masyiduddin. Nah, untuk selanjutnya Mbak Ana, bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyrafin Nafisa. Perkenalkan, nama saya Asyrafin Nafisa dengan NIM 2004411000026. Saya di sini sebagai COO, kepanjangan dari Chief
Operating Officer, yaitu yang bertugas sebagai penghubung antara karyawan dengan CEO. Baik, terima kasih semuanya atas diskusinya hari ini. Saya mohon maaf kurang lebihnya ya. Mungkin kita bisa akhiri diskusi malam ini yang mana kita sudah fix ya untuk perusahaan yang kita buat akan bergerak di bagian busana atau pakaian, khususnya di baju ya, dengan nama perusahaannya yaitu Simple, dan sudah dilakukan pembagian jabatan ya, mulai dari CEO sampai COO yang mana memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, saya akan akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya selaku CEO dari perusahaan yang akan kita buat yaitu Simple. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.